Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Mahendra. Saya mahasiswa semester 7 dari jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcasting, Universitas Serang Raya. Di sini saya akan membahas tentang analisis semiotika kekerasan dalam film Dilan 1990. Video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah Kajian Film dan Program TV dengan dosen pengampu Bapak Winata Fatur Rahman, MSN. Film Dilan 1990 adalah salah satu film Indonesia yang banyak ditonton dari kalangan remaja di tahun 2018. Film ini mengangkat cerita tentang kisah percintaan remaja pada masa sekolah menengah atas atau SMA di kota Bandung. Tanpa disadari, ternyata juga banyak terjadi hal negatif dalam film tersebut. Tindakan kekerasan masih saja terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya remaja saat ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI melihat tren kekerasan terhadap anak di dalam pendidikan cukup meningkat. Dari total 445 kasus bidang pendidikan sepanjang tahun, 51,20% atau 228 kasus terdiri dari kekerasan fisik dan seksual yang kerap dilakukan pendidik, kepala sekolah, dan juga peserta didik. Sedangkan kasus tawuran pelajar mencapai 114 kasus atau 32,35% dan 73 kasus atau 16,50% merupakan kasus anak-anak yang menjadi korban kebijakan. Film Dilan 1990 adalah salah satu film Indonesia yang banyak ditonton dari kalangan remaja di tahun 2018. Dilan 1990 masih menjadi sebuah fenomena tersendiri dalam industri perfilman Indonesia. Di hari pertama perilisan film ini, tepatnya tanggal 25 Januari lalu, Dilan 1990 mampu menyedot sekitar 225.000 penonton ke bioskop. Memasuki hari ke-20, jumlah penonton Dilan 1990 sudah sampai di atas angka 5 juta penonton. Menurut Batres, makna konotatif untuk mempertegas nilai dominan dalam masyarakat dan menjadi label yang berisi perangkat tanda yang selalu dibawa kemanapun dengan membuka wilayah pemaknaan konotatif ini. Pembaca teks dapat memahami penggunaan gaya bahasa kiasan dan metafora yang tidak mungkin dapat dilakukan pada tahap denotatif. Bagi Batres, semiotika bertujuan untuk memahami sistem tanda, apapun substansi dan limitnya, sehingga seluruh fenomena sosial yang ada dapat ditafsirkan sebagai tanda yang layak dianggap sebagai sebuah lingkaran linguistik. Signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara penanda dan petanda dalam sebuah tanda terhadap kualitas eksternal. Batres menyebutnya dengan denotasi atau makna yang nyata dari tanda. Sedangkan konotasi adalah istilah Batres untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal tersebut menggambarkan interaksi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi pembaca dan nilai-nilai sosialnya. Konotasi mempunyai makna subjektif atau intersubjektif. Denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi bagaimana menggambarkannya. Dengan demikian, keseluruhan tanda dalam denotasi berfungsi sebagai penanda pada konotasi atau mitos. Aspek subjektif berkaitan dengan kemampuan artistik dan daya kreativitas yang dibentuk oleh kebudayaan mitos, kepercayaan atau ketidaksadaran itu sendiri. Kekerasan adalah suatu serangan baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain sehingga mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Dalam film ini ada kekerasan dalam bentuk verbal dan non-verbal. Nanda tuh nggak salah. Gak percaya gua, lu aja kali kecentilan, lu tuh genit, ganjen, gatel, semua orang udah tahu Lia. Ngomong ayo Lia, sini ngomong. Ngomong. Kita putus. Dasar pelacur. Yang pertama, ada kekerasan dalam bentuk verbal. Yang pertama, ada makna denotasi. Dalam film Dilan 1990 ini terdapat scene yang mengandung unsur kekerasan, yaitu unsur kekerasan verbal dengan melontarkan kata-kata kasar dan bentakan dengan nada yang keras. Kekerasan verbal sendiri muncul karena adanya penyebab dan membuat pelaku kekerasan tersebut mengeluarkan kata-kata yang menyakiti lawan bicaranya.
ada beberapa bentuk kekerasan verbal, yaitu dalam bentuk membentak, memaki, menghina, meneriaki, menuduh, memfitnah, mengancam, serta menjatuhkan harga diri seseorang. Penyebab inilah yang mendorong seseorang yang melakukan kekerasan verbal menjadi lebih kasar lagi. Kekerasan verbal ini bisa saja menjadikan pemicu terjadinya kekerasan nonverbal. Dalam hal ini, denotasi diasosiasikan dengan ketertutupan makna. Pada scene tersebut, membentak, menghina, serta memaki. Yang kedua, ada makna konotasi. Konotasi digunakan Batres untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan dan emosi dari pembaca serta nilai-nilai kebudayaannya. Konotasi mempunyai makna yang subjektif. Dengan kata lain, denotasi adalah apa yang digambarkan tanda terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana cara menggambarkannya. Pada scene tersebut, kata tersebut merupakan suatu kata tuduhan terhadap Milia karena kejadian yang dilihat oleh Benny bukanlah suatu kejadian yang benar terjadi. Menuduh merupakan tindakan melimpahkan kesalahan pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Dari segi manapun, menuduh tanpa bukti dan alasan merupakan perilaku yang buruk. Menuduh seseorang dengan menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik. Yang ketiga, ada mitos. Dalam kerangka Batres, konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebut dengan mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Jadi, mitos memiliki tugasnya untuk memberikan sebuah justifikasi ilmiah kepada kehendak sejarah dan membuat kemungkinan tanpa abadi. Pada scene tersebut, ungkapan kata-kata yang terdapat di dalam scene termasuk sebuah pelecehan yang memandang rendah diri seseorang sehingga harga dirinya jatuh. Apabila seseorang menjatuhkan harga diri orang lain, dia lebih bersifat inklusif. Sikap di mana seseorang melakukan sebuah tindakan tanpa memikirkan konsekuensinya. Percakapan di atas penuh dengan kata-kata yang tidak hanya kasar, akan tetapi juga sangat merendahkan orang lain. Lalu yang kedua, ada kekerasan dalam bentuk nonverbal. Ya, lu siapa? Temen aja, Mas. Jadi dia, pacar lo di Bandung. Benny, kamu apaan sih? Sini lo, lawan gue sini. Benny, stop! Sini. Bangun, ayo lawan gue. Sini, udah. Yang pertama, fakta denotasi. Pada scene tersebut, terdapat adegan Benny memukul Pian di kantin. Yang kedua, ada makna konotasi. Pada scene tersebut, memberikan kesan bahwa Benny cemburu ketika melihat pacarnya duduk dengan laki-laki lain selain dirinya. Orang yang cemburu buta merasa tidak percaya diri bahwa dirinya cukup baik dan berharga untuk membuat pasangannya merasa selalu tertarik dengan mereka. Akibatnya, mereka yang merasa keberadaannya terancam menunjukkan pembelaan dirinya dengan berperilaku agresif atau negatif. Salah satu cara mengekspresikan kemarahannya dengan memukul orang tersebut. Yang ketiga, ada mitos. Pada scene tersebut, memukul berarti menyerang, menyakiti orang lain yang termasuk sebuah penganiayaan yang mengakibatkan korban tersakiti. Salah satu pemicu seseorang memukul orang lain biasanya disebabkan karena kecemburuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Rama Mahendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.